Nantikan kunjungan kami. Okay, good morning spotters. Full back again with me, Fritz Peter on Spot Corner yang pasti di channel Kominfo TV Kota Gorontalo. Wah, nah sekarang Fritz ada di Anjungan Rumah Adat Dulohupa Kota Gorontalo. Mau ngapain? Mau lihat-lihat? Enggak lah. Yang pastinya di sini Fritz itu punya agenda untuk melihat acara dalam rangka kegiatan pemusnahan dokumen kependudukan. Nah, tuh, tunggu dulu. Ada yang mulai salah fokus nih, pikirnya kotor. bukan dokumennya kayak mana nih ya. Nah, spotters ternyata Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo menyelenggarakan kegiatan yaitu pemusnahan dokumen kependudukan. Nah, kenapa sih harus dimusnahkan? Bukannya dokumen itu penting, ya kan? Nah, tapi jangan salah persepsi dulu, asumsi jangan negatif dulu guys ya. Nah, spotters ternyata pemusnahan dokumen kependudukan ini dilakukan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri ya terkait penatausahaan KTP elektronik yang rusak atau invalid. Nah, jadi makanya pemusnahan dokumen kependudukan yang rusak ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan. Pengen tahu seperti apa acaranya? Ayo ikutin Fritz ya di Spot Corner. Oke, ayo. Spotters, sebagai warga negara yang baik, memiliki dokumen kependudukan itu harus dan wajib ya. Karena dokumen kependudukan ini membantu berbagai kebutuhan kita. Mulai dari pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, misalnya BPJS, kartu keluarga, KTP elektronik, dan bidang pelayanan lainnya yang otomatis membutuhkan dokumen kependudukan. Jadi jangan ada ya yang belum memiliki dokumen kependudukan, atau mungkin dokumennya double kali ya. Nah, yang kayak gini nih harus dilaporkan supaya tidak akan mengakibatkan dominasi data dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan dinamika ini. Tentunya, aset penting yang harus dimiliki oleh semua orang adalah dokumen kependudukan. Nah, spotters, seperti yang Fritz sampaikan tadi bahwa pemusnahan dokumen kependudukan ini itu adalah sebagai bentuk penertiban dokumen kependudukan ya. Dan tentunya tidak ada lagi KTP elektronik yang tercecer ya, sehingga jatuh ke tangan orang yang tentunya tidak bertanggung jawab. Nah, spotters tentunya sebagai warga negara yang baik ya, memiliki dokumen kependudukan itu harus dan tentunya wajib ya, karena dokumen kependudukan ini membantu berbagai kebutuhan kita ya. Misalnya mulai dari pelayanan kesehatan, nah, terus yang dibutuhkan misalnya BPJS, terus apalagi ya, BPJS, tunggu, simsalabim, wah. Jadi tadi kan udah Fritz kasih tahu ternyata untuk pengurusan seperti BPJS ya, terus juga untuk pengurusan kartu keluarga, nah KTP elektronik dan bidang pelayanan lainnya tentunya yang otomatis membutuhkan dokumen kependudukan ya. Jadi jangan ada ya belum memiliki dokumen kependudukan, jangan sampai nggak ada yang kartu KTP kayak gitu, harus dibuat ya. Nah, dokumennya kadang-kadang itu atau mungkin jadi double, wah nggak boleh ya. Nah, yang kayak gini nih harus dilaporkan. Nah, supaya tidak akan ada hal-hal yang mengakibatkan dominasi data dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan dinamika ini ya. Nah, aset penting yang harus dimiliki oleh semua orang adalah dokumen kependudukan ya. Nah, jadi sekarang kebenaran lagi samar-samar nih Pak Wali Kota lagi ngasih sambutan arahan di acara pemusnahan dokumen kali ini. Serunya seperti apa? Yuk, sini. Nah, sekarang posisinya ya,
semuanya spotter bisa lihat. Nah, yuk dekat. Posisinya seperti ini ya. Spotter bisa lihat bahwa di belakang Fritz ini berbagai macam dokumen yang sudah invalid ya. Jadi ada kartu keluarga, ada kartu keluarga lagi, KTP maksud Fritz, KTP, terus ada banyak dokumen-dokumen yang harus dimusnahkan. Dan ini tentunya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sampai KTP atau kartu tanda penduduk ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya pada tahun 2020 tidak bertanggung jawab, itu yang harus digarisbawahi. Oke? Nah sekarang harus ke sana, lihat lagi ya. Yuk. Kita melakukan pendataan dan penandaan dokumen. Oke, spotters, sekarang balik lagi Fritz Peter di sini di Sport Corner di channel Kominfo TV Kota Gorontalo. Dan sekarang kita akan menyaksikan prosesi pemusnahan dokumen invalid oleh Bapak Wali Kota didampingi para petinggi lain. Nah, spotters, dokumen yang sudah tidak terpakai dapat dimusnahkan karena pemerintah selaku instansi pelaksana wajib menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting-penting lainnya. Fritz Peter di sini di Sport Corner dan sekarang pengen ngambil waktu untuk bisa ngobrol dengan Bapak Wali Kota Gorontalo. Nah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, sehubungan dengan acara hari ini pemusnahan dokumen Pak, kira-kira berapa jumlah dokumen yang dimusnahkan? Terus seperti apa sih pelayanan yang diberikan untuk dokumen kependudukan ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi pemusnahan dokumen ini sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memusnahkan seluruh dokumen yang invalid, artinya dokumen yang sudah tidak digunakan lagi sehingga tidak disalahgunakan oleh orang lain. Makanya hari ini jumlah dokumen yang terdiri dari kartu keluarga, KTP dan dokumen-dokumen lainnya kurang lebih ada 15.000. KTP 35.000, KIA sampai 9.000 lebih, KIA, kemudian dan kartu keluarga 15.000. Jadi banyak sekali. Ini diharapkan dengan adanya pemusnahan ini sehingga tidak ada lagi penumpukan dokumen yang tidak berguna, kemudian penyalahgunaan dokumen yang sudah tidak valid lagi. Apalagi kalau ini digunakan di kepentingan-kepentingan politik misalnya untuk pencalonan. Waduh, ini sudah ada 35.000 KTP, dia tinggal bikin ini langsung dukungan ini perorangan. Nah, makanya sesuai dengan amanat Permendagri itu kita musnahkan pada hari ini. Yang menyangkut masalah pelayanan di Dukcapil, saya kira kita sudah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat, tepat, akurat, dan tidak merepotkan para anggota masyarakat yang membutuhkan layanan di Dukcapil. Bisa melalui berbagai aplikasi yang kita sudah lakukan sehingga masyarakat makin lebih mudah. Dan paling tinggi lama waktu yang dibutuhkan dalam rangka untuk pelayanan satu dokumen di Dukcapil itu paling lambat 1 jam kalau dokumennya lengkap dan tidak terjadi gangguan jaringan internet. Sebab ini karena berbasis sistem jadi harus melalui jaringan internet. Yang berikut terkait dengan berbagai aplikasi yang kita lakukan, ada aplikasi yang paling mutakhir yaitu aplikasi tentang identitas digital. Jadi melalui identitas digital ini seseorang cukup di dalam HP-nya itu sudah tercatat semua identitas pribadinya, mengenai KTP-nya ada di situ, kartu-kartu yang dibutuhkan sebagai single identity number itu sudah ada di dalam HP. Nah, kita sudah luncurkan kira-kira 2 minggu yang lalu di Kota Gorontalo untuk minta masyarakat mengaktifkan aktivasi aplikasi tentang identitas digital itu agar masyarakat lebih mudah untuk memperoleh layanan di kantor-kantor. Kalau misalnya pakai di handphone itu Pak, berarti kalau misalnya jalan kemana-mana kalau tidak perlu pakai tidak perlu bawa KTP lagi, sudah bawa HP saja. Mau urus apa saja, mau ini tinggal ini
Apalagi kalau kita hafal, kita punya nick. Nick tinggal masukkan tek masuk semua. Nama Fritz, nama Martin, nama ini sudah langsung muncul kamar sehingga tidak merepotkan lagi ke dalam pelayanan di kantor apa saja. Tadi keren Pak. Terima kasih. Kalau orang lain itu kan biasa rada bingung dengan menghafal nicknya, tapi ternyata Bapak orangnya Oh iya, keren banget. Keren, nick keren. 7571042958 2908590001. Wow, keren. Terima kasih Pak. Iya. Waduh. Oke, nah sebentar itu tadi ternyata memang Pak Wali Kota memang menghafal banget. Memang benar-benar udah di luar namanya bahwa nomornya udah ada ya. So tadi udah selesai. Jadi buat semuanya seperti biasa, jangan pernah tinggalin yang namanya Spot Corner ya. Kalian tetap harus like, harus share dan subscribe YouTube channel ya Kominfo TV Kota Gorontalo. So, Fritz Peter pamit tentunya dari tempat ini, dari Anjungan Rumah Abdullah Pang. Sampai ketemu lagi di Spot Corner yang baru. Dah.